Masya Allah tabarakallohnya, kenapa aku antusias, ini sebenarnya bukan yang pertama di minggu ini untuk bertemu dengan beliau, tapi udah yang kesekian kalinya karena buat Kartika sendiri ketemu dengan beliau tuh selalu banyak ilmu-ilmu yang kita dapat, dan gak cuma itu juga gitu. Hari ini buat teman-teman tuh semuanya merasakan hal yang sama gitu. Kita mencari sosok wanita soleha di zaman sekarang ini amat sangat sulit, dan aku alhamdulillah melihat sosok perempuan yang sangat mulia yang mengikuti sebaik-baiknya Sayyidatul Fatimah, yaitu aku melihat di sosoknya Hubaba, dan juga kebetulan kan anak aku juga di pesantrennya beliau. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi itu lagi ada acara dari Hubaba Ummu Salim, yaitu istri dari guru besar kita Habib Umar bin Hafiz gitu. Beliau memang lagi berkunjung ke Indonesia dan memang biasanya setiap tahun, tapi karena qadarullahnya Habib Umar tahun ini nggak bisa hadir gitu, jadi kita alhamdulillah masih ada Hubaba gitu. Dan memang Masya Allah tabarakallohnya, kenapa aku antusias, ini sebenarnya bukan yang pertama di minggu ini untuk bertemu dengan beliau, tapi udah yang kesekian kalinya karena buat Kartika sendiri ketemu dengan beliau tuh selalu banyak ilmu-ilmu yang kita dapat, dan gak cuma itu juga gitu. Hari ini buat teman-teman tuh semuanya merasakan hal yang sama gitu. Kita mencari sosok wanita soleha di zaman sekarang ini amat sangat sulit, dan aku alhamdulillah melihat sosok perempuan yang sangat mulia yang mengikuti sebaik-baiknya Sayyidatul Fatimah, yaitu aku melihat di sosoknya Hubaba, dan juga kebetulan kan anak aku juga di pesantrennya beliau. Itu di pesantren di Hadramut, di pesantren Daruz Zahra, itu salah satu milik dari Hubaba Ummu Salim juga. Maka dari itu kayak banyak sekali ilmu yang bermanfaat yang beliau sampaikan, kasih sayangnya, cintanya, perhatiannya terhadap muslimah yang ada di Indonesia itu benar-benar sangat luar biasa. Jadi buat aku juga ya nggak mau kehilangan atau kecipratan berkahnya juga gitu. Dan banyak juga murid-murid beliau yang asli Indonesia dari Hadramut, belajar di Hadramut dan kembali ke sini gitu. Salah satu muridnya kan ada Syarifah Halimah Laidrus, ada Ustazah Syarifah juga, Aisyah Farid gitu, dan banyak lagi gitu ya, yang benar-benar lulusan Hadramut yang Masya Allah gitu. Nah jadi kita ketemu dengan guru besar, didampingin dengan beberapa guru-guru kita juga yang luar biasa, jadi kayak Masya Allah tabarakallah sih. Tadi di dalam gimana nih Kak suasananya? Ya itu tadi aku bawa ada Kak Mona juga, ada Kak Fitri Sauteru, ada Kak Fenita Ari gitu ya, banyak beberapa teman-teman yang lain. Ya mereka sama ngerasanya gitu ya, mau hadir di masjid dari jam 6 pagi sampai jangan zuhur tadi, lalu mereka juga merasakan hal yang sama, jatuh cinta yang sama. Ada beberapa teman-teman yang baru melihat beliau, dia bilang kok bisa ya kita belum mengenal beliau secara detail dekat dan sesama, tapi sudah bisa jatuh cinta. Dan dia bilang kok bisa air mata ini menetes tanpa ada yang difikirkan, dirasakan gitu, dengan sendirinya tersentuh. Dan juga pada bilang dan merasakan semua nasihat yang beliau berikan, semua nasihat yang beliau sampaikan itu seperti relate dengan kehidupan sehari-hari. Dan kita justru bukan belajar mendengar ceramah, tapi yang dirasakan sama teman-teman adalah seperti apa ya, seperti diayomi, dicintai, disayangi oleh Hubabah gitu. Jadi ketika beliau menyampaikan nasihat, beliau menyampaikan pesan-pesan beliau ke kita semua para muslimah, itu nyampe, kasih sayang cintanya tuh nyampe. Itulah yang Masya Allahnya adalah beliau mencintai seluruh umatnya Rasulullah dengan sebaik-baiknya gitu. Seringkali datang ke kajian-kajian, apa sih yang membuat Kakak pada akhirnya istiqomah atau ikut kajian, atau pengen? Kalau aku pribadi, kita tahu diri, aku itu adalah manusia yang fakir ilmu, tidak punya ilmu, haus ilmu, minim ilmu. Kalau kayak gitu kita harus tahu diri, paham gitu. Kalau kita emang udah fakir ilmu, ya kita harus pergi ke majelis-majelis ilmu untuk menambah ilmu. Dan juga malu sama Habib juga ya, maksudnya Habib selalu membimbing di rumah, tapi kan berbeda kadang-kadang. Kalau buat aku kenapa lebih suka kumpul dengan para ustazah, kadang-kadang perempuan sama perempuan tuh kan menyampaikannya tuh bisa langsung kena gitu. Tapi kalau suami sendiri tuh kita kadang-kadang masih suka ngeyel, masih suka manja, masih suka
ya ada negosiasi gitu. Makanya kayak Habib sangat meridoi, mengizinkan untuk aku ke majelis ilmu, belajar dengan para ustazah-ustazah yang luar biasa juga, yang benar-benar jelas belajar di mana, gurunya siapa gitu. Itu juga yang harus penting di zaman sekarang, karena kan ada juga oknum-oknum guru yang memanfaatkan situasi yang nggak jelas belajarnya di mana, tiba-tiba menamai dirinya ustazah gitu kan. Itu juga yang harus penting gitu, karena guru itu kan akan menjadi contoh. Maka Habib selalu melihat, mencari guru yang benar-benar kita kenal dan kita tahu belajarnya di mana, gurunya siapa, latar belakangnya seperti apa gitu. Tapi Habib sendiri suka kayak gangguin diri nggak sih Kak, kalau pas ke kajian ini? Nggak pernah. Habib itu Masya Allah Tabarakallah-nya tidak pernah mengkotak-kotakan aku untuk belajar, dan tidak pernah Islam itu kan perbedaan karomah, perbedaan ulama itu karomah, itu pesan Habib. Sayang ingat perbedaan ulama itu adalah karomah. Jadi Habib nggak pernah bilang kalau seandainya harus ikut yang golongan ini, golongan itu, tidak pernah. Kata Habib bilang fikih itu luas, yang sempit itu hati kita. Itu yang selalu Habib sampaikan. Jadi belajarlah untuk kamu, carilah ilmu sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya dari siapapun. Mana yang baik, mana yang tidak melanggar syariat, jalanin gitu. Jadi Habib tidak pernah memaksa aku untuk cuman boleh belajar sama guru ini, alirannya ini. Nggak pernah sama sekali. Selama itu Islam, kitabnya Al-Quran, patokannya hadis, tafadol bismillah. Tapi bukan berarti jadi Habib suka kayak mikir ini misal katakan bikin kajian ini agar dapat lebih banyak ilmu gitu kan. Habib pernah merasa kayak insecure gitu nggak Pak? Kok dia nggak mau dengerin aku, malah pilih Enggak, itu yang Masya Allahnya Habib. Habib itu kan juga seorang guru ya. Jadi Habib, alhamdulillah menurut aku beliau kaya akan ilmu, dimana bukan kaya akan ilmu yang beliau hafalkan atau beliau miliki, tapi yang beliau coba aplikasikan di hidupnya beliau juga. Dan Masya Allahnya lagi yang bikin aku bangga itu adalah beliau selalu mempraktekkan ilmunya dengan sangat luar biasa kepada aku, wabil khusus istrinya gitu ya. Jadi beliau tuh nggak pernah yang baper gitu, kayak belajar sama aku aja, nggak ada. Beliau selalu bilang hidayah manusia itu jalurnya dari mana-mana, termasuk kamu istriku. Mana ilmu yang lebih masuk ya silakan gitu. Makanya kayak aku pergi sekarang, kebetulan Habib udah selesai dari acaranya, Habib pulang duluan ke rumah untuk jagain anak-anak, taking care buat sama anak-anak, aku yang biar tenang juga untuk ke majelis taklimnya gitu. Jadi beliau selalu mengambil alih kewajiban aku ketika aku sedang menuntut ilmu. Jadi selama aku pergi menuntut ilmu, beliau selalu meridhoi. Itu yang Masya Allah Tabarakallah. Dan Habib tuh gak pernah seperti suami yang ke saya aja, ngapain ke yang lain, gak pernah. Karena buat beliau adalah aku sebagai istri punya hak untuk mendapatkan ilmu gitu. Kalau memang aku lebih nyaman dari yang mana, beliau meridhoi. Yang penting itu jalannya baik, benar, tidak ada kemudaratan di dalamnya. Jadi kan kalau dari istiqomah, alasan kakak istiqomah untuk belajar ilmu agama mungkin ada kisah. Alasannya ya persiapan, semua orang yang hidup tuh pasti akan mati. Apa sih yang kita bawa? Harta enggak, anak enggak, suami enggak, orang tua enggak, popularitas enggak, fans enggak, siapapun enggak ada yang kita bawa mati kecuali diri kita dan amal baik kita. Jadi kenapa aku mau istiqomah ya harus dan wajib gitu. Karena aku tahu sih dunia itu sementara, persiapan apa sih yang harus aku bawa di akhirat. Aku masih banyak dosa, aku masih fakir ilmu, maka aku harus lebih tahu diri lagi untuk menjadi manusia yang minimal lebih baik lagi untuk diri aku sendiri dan keluarga aku, dan minimal aku tidak menzolimi diri aku sendiri kelak di akhirat ya Allah. Mungkin terakhir hari ini nggak ada kajian ikut? Iya, Masya Allahnya Habib, pada saat aku selalu kalau mau ke kajian gitu, bawa dong, banyak kayak orang-orang yang selalu komentar, bawa dong anaknya biar biasa ke majelis taklim. Nah Habib itu tahu bahwa tujuan aku ke majelis taklim tuh ingin menuntut ilmu. Beliau khawatir kalau bawa anak itu terjadi mudorot. Pertama karena Khadijah masih ASI, takutnya nanti minta ASI di tempat umum. Beliau khawatir sekali aurat aku terlihat atau mungkin jadi kemudorotan dan lain sebagainya. Yang kedua, beliau khawatir juga nanti aku tidak bisa fokus menerima ilmu karena nanti anaknya rewel lah, lari-lari ke sana sini. Dan beliau juga khawatir nanti anak-anak bisa mengganggu yang lainnya. Kecuali kayak Kalisa udah paham, makanya kayak semalam aku bawa. Tapi hari ini kan dia sekolah, jadi aku nggak bawa gitu sih. Ya, Mbak, makasih ya.